Selamat malam, Namo Buddhaya teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Lina Oslan. Asli asal Medan sebenarnya ya, tapi sekarang sudah pindah tinggal di Tangerang. Sekarang umur 50 tahun. Jadi sebenarnya ini retret saya yang kedua. Yang pertama itu sudah sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah udah lupa sih ya. Udah kayak baru lah gitu. Jadi waktu saya datang itu udah lupa sih yang sama yang kemarin 3 tahun lalu yang saya pelajari itu udah lupa. Jadi saya ikut lagi dengar audio segala macam. Nah, alasan saya datang ke retret itu sebenarnya waktu itu nggak kenapa-kenapa, cuman pengen ikut retret aja gitu loh. Ya, dan saya pikir saya itu sehat. Itu sebelum meditasi ya, saya pikir saya sehat gitu. Nah, rupanya setelah meditasi saya baru duduk 10 menit aja kaki saya sudah baal gitu loh. Jadi itu waktu pertama kali saya retret, kaki saya baal, baru duduk sebentar aja sudah baal banget, udah kayak kayu gitu ya. Jadi Bante bilang itu potensi nanti ke depan bisa kena stroke ya gitu ya. Jadi waktu itu saya pertama kali ikut itu saya cuman nggak bisa lama ya, cuman lihat oke, udah bisa tembus, bisa kayak ada aliran air keluar gitu, bukan kayak dingin gitu ya, kakinya sudah dingin, saya pikir sudah oke gitu. Waktu itu memang kaki kiri, kaki kanan juga sakit. Nah waktu itu saya juga bertahan sampai 10 hari ya. Yang pertama saya tahan 10 hari udah itu pulang. Nah ini saya datang yang kedua kali. Sebenarnya waktu pertama-tama hari pertama, kedua, ketiga itu saya juga banyak pikiran, pingin pulang gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi meditasi itu juga kayak kalau orang Medan ngomongnya sim hong hong Bante. Apa itu namanya? Sim hong hong. Ya gelisah gitulah, banyak pikiran gitu ya. Pengen pulang pokoknya gitu. Tapi saya tetap bertahan karena saya pikir saya sudah meluangkan waktu saya untuk datang. Kenapa saya tidak selesaikan gitu. Nah jadi waktu itu saya duduk, kaki saya juga masih baal. Dan saya duduk itu belum bisa lama ya waktu hari pertama, dan hari ketiga itu pantat sebelah kiri saya itu mulai terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Itu selama beberapa hari terus seperti ditusuk-tusuk jarum. Jadi asal saya mau meditasi duduk, saya melihat matras ini saya sudah takut duluan karena sakit gitu loh kan. Mau duduk itu udah sakit, udah kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi duduknya juga jadi sebentar, nggak bisa lama. Bante kan bilang harus lama, tapi 2 jam sudah nggak kuat. Karena sudah tenaganya sudah terkuras, udah kayak udah capek banget lah gitu ya. Tapi memang kaki baal itu bisa terkuras pelan-pelan. Nah, terus waktu itu saya merasakan kok lucu ya, yang sebelah kiri aja dong yang sakit, yang kanan kok nggak pernah sakit gitu loh. Jadi saya tanya Bante kok saya yang sebelah kiri aja sih yang sakit ya. Jadi Bante tanya, kamu emang mau dua-duanya sakit gitu? Saya bilang enggak gitu. Bante bilang ya kamu lihat sabar lihat aja gitu. Dan waktu itu saya tanya Bante lagi, itu pantatnya ditusuk-tusuk itu kenapa? Bante bilang enggak sih, cuman angin sih ya. Tanya saya pernah terjatuh enggak? Saya bilang enggak pernah terjatuh. Oh kalau enggak pernah terjatuh enggak masalah, kata Bante. Berarti kamu tetap duduk meditasi aja gitu. Jadi saya duduk dan Bante juga sarankan saya itu melihat anicca dengan lembut katanya. Tapi waktu itu saya mikir, mau lihat dengan lembut itu gimana sih ya? Saya waktu itu masih nggak ngerti melihat anicca itu dengan lembut itu caranya seperti apa. Karena kalau bagi saya selama ini saya meditasi, begitu aniccanya datang sudah sakit, saya itu kakinya otomatis sudah keras lah, udah gerak sana sini, gerak gini-gini ya.
udah kayak cacing kepanasan gitu. Jadi udah sangat susah disuruh mau lihat lembut lagi dan sabar. Jadi saya juga nggak ngerti. Tapi ya saya tanamkan dalam otak saya waktu itu. Jadi waktu itu saya habis konsultasi, siangnya saya pergi meditasi, saya coba terapkan. Waktu itu tetap dikuras, kaki saya itu tetap sakit, baalnya tetap dikuras ya. Jadi saya waktu pantat mulai terasa ditusuk-tusuk, jadi saya coba waktu itu sudah mulai kayak cacing kepanasan kan, kayak gini. Tiba-tiba saya ingat lagi Bante bilang lihat dengan lembut gitu. Oke, jadi saya lemaskan lagi badan saya. Rupanya tiba-tiba dari uratnya itu dia nggak tegang gitu loh, tapi dia langsung kayak jarum, langsung ke atas gitu ya, langsung ke atas, terus dia ke samping, terus ke bawah sini keluar dari kaki. Lupa, saya bahagia banget waktu itu. Ya itu setelah duduk 3 jam. Saya duduk 3 jam itu baru dapat. Jadi waktu itu saya bahagia banget. Pikir saya sudah selesai gitu loh. Jadi tapi pikir saya udah selesai, tapi ternyata belum. Gitu. Besoknya duduk lagi, itu yang sebelah kiri itu tetap masih sakit, tapi nggak sesakit yang kayak kemarin. Nggak udah waktu duduk itu udah nggak kayak ditusuk-tusuk kayak jarum, udah nggak. Tapi saya udah bisa duduk dengan lebih nyaman, cuman tetap ada tekanan di titik pantat kiri itu. Nah, jadi itu saya duduk lagi. Waktu itu pagi saya duduk, waktu yang jarum itu sudah keluar. Pagi waktu meditasi, tiba-tiba di pergelangan kaki saya panas. Ya, panas kiri dan kanan, dua-duanya panas gitu. Itu lebih kurang 15 menit. Saya nggak tahu lah, saya nggak lihat jam. Saya pikir, ini panasnya bisa hilang, entah lama atau enggak gitu. Tapi sebelum jam makan pagi sudah hilang, untung gitu ya. Jadi saya tanya Bante bilang itu berasal dari kemarahan dan kebencian saya gitu loh. Jadi itu yang saya dapatkan. Terus waktu saya konsultasi lagi, Bante bilang coba kamu duduk 6 jam. Lah, saya bilang ke Bante, 6 jam kayaknya saya belum sanggup Bante, gitu. Bisa nggak dicicil 3 jam? Bante bilang nggak bisa gitu loh. Kamu coba usahakanlah sendiri gitu. Jadi saya juga gimana ya? Jadi saya pikir ya udahlah saya cobalah gitu ya. Dan itu semalam karena kita sudah mau pulang, saya pikir why not? Kenapa saya tidak mencoba? Apa yang Bante sarankan gitu loh. Kalau coba kan nggak ada ruginya, mana tahu saya bisa tembus gitu kan. Nah jadi saya coba setelah makan siang itu jam 1 saya mulai, setelah mandi saya mulai duduk, saya bertekad itu sampai kalau nggak usah bangun lah gitu sebelum selesai gitu. Saya nggak tahu apa yang akan saya dapatkan, saya nggak tahu ya. Bante juga nggak bilang saya bisa lihat apa, saya nggak tahu. Jadi waktu itu saya pokoknya mikir nanti kalau tank berarti udah jam 5 ya kan, gitu. Waktu itu saya duduk, kaki saya ini baal semua sampai ke pinggang ini kan tetap masih sakit ya. Jadi itu tetap dari titik pantat itu ditembus ya, kayak ada ular kecil. Nah itu tetap gimana sih itu ngomongnya, caranya ngomongnya itu kayak ada ular kecil itu menguras ya semua urat-urat saraf saya itu. Ya, jadi urat saraf saya itu semua kayaknya dibersihin kayak gitulah. Namanya pembuluh darah. Jadi saya itu sebenarnya ada kolesterol tinggi, jadi cenderung kayak darah kental gitu ya. Jadi yang Bante bilang itu
ke depan ada potensi stroke. Itu saya rasa itu benar, walaupun sekarang belum gitu. Nah, jadi pembuluh darah kita itu kan kayak saluran pembuangan itu kan bisa mampet, bisa tersumbat. Nah, itu cara bersihkannya gimana gitu loh. Tapi kan nggak bisa kan, ilmu kedokteran juga susah, nggak mungkin dibersihin satu persatu. Nah, tapi dalam meditasi ini saya dapet gitu. Saya merasa pembuluh darah saya itu dibersihin satu persatu semua. Dari kaki ke pinggang semua waktu itu ya. Nah, rupanya semalam itu dia mau nembusnya bukan, saya pikir dia mau tembusnya ke bawah. Tapi rupanya dia tembus ke atas gitu. Mau ke atas, jadi keluarnya dari pundak sebelah kiri saya gitu. Waktu itu sudah tank, sudah jam 5 waktunya itu, tapi yang dari sini yang mau ke atas itu belum bisa tembus, sudah 1 jam belum bisa tembus, dan saya juga sudah mulai frustasi, sudah capek gitu ya, dan udah sambil nangis-nangis saya gitu, udah capek banget, dan saya pikir saya mau nyerah atau gimana, tapi saya pikir kalau nyerah habis waktu udah hampir 4 jam, untuk apa duduk sakit 4 jam, sekarang menyerah gitu. Jadi saya bertekad kalau ini nggak keluar, saya nggak mau menyerah gitu. Dengan tekad itu tiba-tiba tidak lama ya, terus tiba-tiba ada satu kekuatan, saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba rasanya ada yang membantu itu mendorong dari titik pantat kiri saya ini, dorong ke atas, keluar ke pundak kiri saya. Dari pundak kiri saya itu cus gitu kan. Itu kayak ada satu gumpalan sampah diangkat dari tubuh saya gitu. Jadi sekarang kalau dimikir-mikir dalam kehidupan sehari-hari saya itu, yang saya pikir saya nggak punya penyakit, ya memang bukan penyakit parah ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya itu kan saya duduk di kantor, itu banyak sakit pinggang. Jadi itu semalam juga mampetnya banyak di pinggang, jadi dia nggak, tembusnya itu susah, di pinggang juga banyak habisin waktu, jadi dia ngepus sampahnya itu dari pinggang saya itu ke atas itu yang agak lama, mau naik itu lama gitu loh, yang mau turun ini lebih cepat gitu. Nah, sudah itu saya sehari-hari juga di sini, di pundak saya itu saya kayak ada apa sih namanya, tegang gitu ya, sering tegang, jadi saya sering tempel koyo, tapi saya nggak sadar. Saya waktu datang meditasi kan saya nggak sadar saya ada keluhan begitu, tapi setelah keluar dari meditasi itu saya baru teringat, oh iya, biasa saya sini sering sakit ini, tapi sekarang sudah lepas gitu. Jadi sambung 3 bulan. Aduh, jadi ya bagi teman-teman yogi semua yang belum, maksudnya belum bisa melihat begitu lama, tetap semangat, jangan menyerah gitu ya. Karena saya juga nggak bisa sebenarnya, tapi saya mencoba terus. Waktu Bante bilang 6 jam, saya juga Bante 6 jam gitu. Jadi sebenarnya saya juga banyak protesnya ya, bukannya saya mau duduk 6 jam gitu, tapi karena kemarin memang saya bertekad pengen pelimpahan jasa untuk mendiang orang tua, mendiang leluhur gitu. Jadi saya pikir coba kalau bisa kan bagus gitu. Ya, oke, selesai sharing saya. Semoga bermanfaat.